Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pertemuan kita pada pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kitab panduan Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Kita masih pada pembahasan pasal yang ketiga dari bab huruf, yaitu al-hurufu atau hurufun tadkhulu alal ismi wa alal fi'li. Huruf-huruf yang masuk kepada isim dan juga huruf yang masuk kepada fi'il. Taib. Sekarang kita lanjutkan di poin yang ketiga di kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah di halaman yang ke-151 di poin yang ketiga. Huruf yang masuk kepada isim dan fi'il adalah wawul hal. Wawu hal. Wahiyya harfun. Apa itu huruf wawu hal? Wawu hal adalah wahiyya harfun. Dia adalah huruf. Yarbitu baina sahibil hal. Yang menghubungkan, yang mengikat antara sahibul hal wa baina jumlatil hal. Dan antara jumlah hal. Jadi, keberadaan wawu hal. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali kepada pembahasan dari hal. Hal itu adalah isim nasab yang menerangkan kondisi keadaan si fa'il atau menerangkan keadaan si maf'ul bih ketika terjadinya perbuatan. Itu hal. Kemudian terkadang hal itu terkadang hal itu boleh dari selain isim. Dengan kata lain, hal itu boleh dengan jumlah. Sebagaimana yang telah kita pelajari di pembahasan hal. Bahwasannya hal itu terkadang datang dalam bentuk susunan. Dalam bentuk sebuah susunan kalimat. Sehingga ketika hal itu datang dalam sebuah susunan kalimat, maka mengharuskan adanya wawu. Mengharuskan adanya wawu. Dan wawu inilah yang disebut dengan wawu hal. Yang mana fungsi daripada wawu hal itu adalah yarbitul hal wa sahibil hal. Yarbitul hal wa sahibal hal. Dia adalah yang mana mengikat, menghubungkan, mengikat antara sahibul hal dengan hal yang dari jumlah tadi. Makanya di situ adalah makanya di situ Muslim mengatakan wawu hal adalah harfun yarbitu baina sahibil hal. Hal ini adalah satu huruf yang mana dia ini adalah mengikat, menghubungkan antara sahibul hal wa baina jumlatil hal dan jumlah haliyahnya. Sawaun akanat ismiyatan am fi'liyatan. Sama saja apakah hal itu dari jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Fima adal jumlah fi'liyah allati tubda'u bi fi'lin mudhari'in musbitin. Fala tadkhulu alaiha wawul hal. Kecuali jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari' yang musbit, maka tidak boleh kemasukan wawu hal. Jadi para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedikit kembali kepada pembahasan hal. Karena berkaitan di sini dengan adanya wawu hal, yaitu wawu huruf yang masuk kepada isim.
Yang tadi kita sudah menjelaskan bahwa hal itu pada asalnya dari isim mushtaq. Seperti ketika kita mengatakan hadara al-waladu mutabassiman. Anak itu datang dalam kondisi tersenyum. Maka mutabassiman nasab sebagai hal. Atau juga ra'aitur rajula dhahikan. Aku melihat seorang laki-laki itu dalam kondisi tertawa. Maka dhahikan nasab sebagai hal menerangkan kondisi daripada maf'ulun bih. Mana halnya? Tidak ada. Karena dia halnya dari isim mushtaq. Tapi kapan kita mendatangkan wawu untuk menghubungkan antara soibul hal dengan halnya? Kita mendatangkan huruf wawu yang disebut dengan wawu hal apabila wawu halnya itu atau apabila halnya itu dari jumlah. Dari jumlah. Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah secara umum. Jika halnya itu dari jumlah ismiyah, maka wajib di situ adanya wawu yang disebut dengan wawu hal. Paham ya? Jadi apabila halnya ini datang dalam bentuk jumlah, jumlahnya itu bentuk jumlah ismiyah, maka peletakan pemberian wawu hal itu menjadi hukum yang wajib. Karena keberadaan wawu hal ini adalah mengikat antara sahibul hal dengan hal jumlah tersebut. Maka harus adanya wawu hal. Seperti kalau kita mengatakan misal hadara misal istayqada aliyun wasyamsu tali'atun. Istayqada aliyun wasyamsu tali'atun. Maka kata asyamsu tali'atun ini bentuk hal dari jumlah, yaitu susunan mubtada dan khobar. Maka karena dia dari jumlah ismiyah, pemberian wawu hal menjadi hukum yang wajib. Maka kita mengatakan wasyamsu tali'atun. Maka di sini wawu masuk pada asyamsu, yaitu isim. Begitu juga ketika kita mengatakan baka tiflu wa ummuhu maridatun. Baka tiflu wa ummuhu maridatun. Anak kecil itu menangis dan anak kecil menangis, ibunya dalam kondisi sakit. Maka ummuhu maridatun ini merupakan jumlah haliyah. Karena dari jumlah ismiyah, maka pemberian wawu di situ menjadi hukum yang wajib, yang disebut dengan wawu hal. Dan kalau kita perhatikan pada kalimat bakat tiflu wa ummuhu maridatun, setelah wawu di situ isim. Maka dia setelahnya masuk pada isim wa ummuhu maridatun yang disebut dengan wawu hal. Itu kondisi yang pertama apabila dari jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, hal dari fi'il. Apabila hal itu dari jumlah fi'liyah
apabila halnya itu dari jumlah fi'liyah, maka harus diperhatikan kapan kita memberikan wawu yang disebut dengan wawu hal, yang bisa mengikat antara hal dan saibul hal. Jadi untuk jumlah halia ini dari fi'il, tidak semuanya harus dikasih wawu hal, tidak. Maka diperinci terlebih dahulu. Apabila, rinciannya adalah apabila fi'ilnya tersebut adalah fi'il yang musbit, artinya haliyahnya itu adalah dari jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu musbit, tidak kemasukan oleh huruf nafyi, maka tidak boleh dikasih huruf wawu. Contoh, ketika kita mengatakan yajlisul jaddu yaqra'ul Qur'ana. Yajlisul jaddu yaqra'ul Qur'ana. Seorang kakek itu duduk sambil membaca Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan, kata yaqra'ul Qur'ana ini jumlah haliyah. Karena dia datang dalam bentuk fi'il mudhari atau fi'il yang tidak diawali oleh huruf nafyi, maka tidak boleh untuk diberi wawu. Kita tidak boleh mengatakan yajlisul jaddu wa yaqra'ul Qur'ana. Maka itu salah. Tidak perlu untuk dikasih wawu. Karena jumlah haliyah ini dari fi'il yang musbit. Taib. Namun apabila jumlah haliyahnya ini dari fi'il mudhari yang manfi, yang diawali oleh kemasukan oleh huruf nafyi, maka harus diberi wawu yang disebut dengan wawu hal. Contoh, ketika kita mengatakan hadara at-talibu walam yahmil Qur'ana. Hadara at-talibu walam yahmilil Qur'ana. Nah, di situ kalimat hadaral talibu walam yahmilil Qur'ana, lam yahmil ini merupakan jumlah haliyah yang datang dalam bentuk fi'il mudhari yang mana di situ ada huruf lamnya. Berarti bentuknya manfi. Karena jumlah haliyahnya ini bentuknya manfi, maka harus dikasih wawu yang disebut dengan wawu hal. Nah, makanya di situ itu yang dimaksud dengan ucapan musannif fima adal jumlatal fi'liyata allati tubda'u bi fi'lin mudhari'in musbitin fala tadkhulu 'alaiha wawul hal. Apabila jumlah fi'liyahnya itu ketika dia menjadi hal dari fi'il mudhari' yang musbit, maka tidak boleh dikasih wawu hal. Adapun kalau jumlah fi'liyahnya yang sebagai hal, bentuk fi'il yang manfi yang diawali oleh huruf nafyi, maka wajib untuk diberi wawu. Itu yang dimaksud. Taib. Wa takunul jumlatul lati tala wawul hal fi mahalli nasbin halun. Adapun jumlah yang terletak setelah wawu hal fi mahalli nasbin disebut dengan hal sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari, yang bisa kita terangkan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa
menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak pribadi khususnya dan untuk para jamaah dan para peserta yang lainnya. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.